Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasana Fianti Aredila dari jurusan PGSD FKIP Untirta dengan nomor NIM 22272000081. Di sini saya akan membuat video keterampilan berbicara yang akan saya gunakan bercerita atau berdongeng. Cerita dongeng rakyat Sumatera Utara, Dayang Bandir dan Sandean Raja. Dahulu di Provinsi Sumatera Utara terdapat dua kerajaan. Dua kerajaan itu dikenal dengan nama Kerajaan Timur dan Kerajaan Barat. Pada suatu ketika, raja yang berkuasa di Kerajaan Timur menikah dengan adik perempuan dari raja yang berkuasa di Kerajaan Barat. Beberapa tahun kemudian, lahir seorang bayi yang diberi nama si Dayang Bandir. Lalu 7 tahun kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sandean Raja. Ketika masih kecil, ayah dari kedua anak itu meninggal dunia. Dengan meninggalnya Raja Kerajaan Timur, maka tahta kerajaan menjadi kosong. Berhubung Sandean Raja masih kecil dan belum bisa menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja, maka dalam sidang istana kerajaan menunjuk Paman Kareang untuk mengendalikan pemerintahan kerajaan. Si Dayang Bandir mempunyai akal untuk menyelamatkan benda-benda pusaka agar jangan sampai jatuh ke tangan pamannya yang hanya menggantikan sementara. Benda-benda pusaka ini harus kuselamatkan agar jangan sampai jatuh di tangan pamanku. Kelak Sandean Raja lah yang berhak atas benda-benda pusaka ini, gumam si Dayang Bandir. Tidak berapa lama, Paman Kareang mengetahui benda-benda pusaka peninggalan raja telah disimpan si Dayang Bandir. Ia mendesak si Dayang Bandir agar menyelamatkan benda-benda itu. Awas, kalau benda-benda itu tidak diserahkan kepadaku, keselamatanmu akan terancam. Itulah ancaman Paman Kareang kepada si Dayang Bandir. Namun, si Dayang Bandir tetap tidak mau menyerahkan benda-benda pusaka itu. Kekesalan Paman Kareang menyebabkan si Dayang Bandir dan Sandean Raja dibuang ke hutan. Sesampainya di hutan, Paman Kareang mengikat si Dayang Bandir di atas sebatang pohon sehingga tidak dapat dijangkau adiknya, Sandean Raja. Sandean Raja menangis tak henti-henti sampai kehabisan air mata. Sandean Raja mencoba membebaskan kakaknya, tapi ia tidak berhasil memanjat pohon tersebut. Setiap ia mencoba pun selalu jatuh. Tubuhnya menjadi tergores dan luka-luka. Biarlah kekejaman paman yang kutanggung sendiri, kata si Dayang Bandir lemah. Bila kau lapar, makanlah pucuk-pucuk daun yang berada di sekitarmu, ucap si Dayang Bandir kepada adiknya yang kelaparan. Setelah beberapa hari, di batang pohon, akhirnya si Dayang Bandir tampak mulai lemas dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Begitu kejam pamanku, umpat Sandean Raja. Ia pun hidup seorang diri di hutan selama beberapa tahun hingga ia menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Selama di hutan, ia ditemani roh si Dayang Bandir. Kuharap kau segera menghadap Raja Sorma, bisik halus si roh Dayang Bandir kepada Sandean Raja. Raja Sorma adalah adik kandung dari ibu Sandean Raja. Raja Sorma tidak kejam seperti Paman Kareang yang saat ini sudah menjadi kerajaan di timur. Sandean Raja berhasil keluar dari hutan sehingga menuju ke wilayah kerajaan barat untuk menghadap Raja Sorma. Ampun, Sri Baginda Raja Sorma, hamba adalah Sandean Raja, Raputra mahkota kerajaan timur, kata Sandean Raja. Raja Sorma sangat terkejut dengan ucapan Sandean Raja karena ia mendengar bahwa Sandean Raja dan si Dayang Bandir telah meninggal dunia. Untuk membuktikan bahwa Sandean Raja benar-benar keponakannya, Sandean Raja diuji memindahkan sebatang pohon hidup dari hutan ke istana. Ujian selanjutnya, Sandean Raja harus menebas sebidang hutan untuk dijadikan perladangan.
pekerjaan itu diselesaikan Sandean Raja dengan baik. Selanjutnya, Sandean Raja diperintahkan untuk membangun istana besar yang disebut Rumah Bolon, dan ternyata berhasil dan selesai dalam waktu 3 hari. Raja Sorma belum mengakui Sandean Raja sebagai keponakannya sebelum menempuh ujian terakhir, yaitu menunjuk seorang putri raja di antara puluhan gadis di sebuah ruang yang gelap gulita. Sandean Raja merasa khawatir kalau ujian terakhir ini ia tidak bisa berhasil. Jangan khawatir, aku akan membantumu, ucap Roh Sidayang Bandir. Akhirnya, Sandean Raja berhasil memegang kepala putri raja yang sedang bersimpuh. Atas keberhasilannya, Sandean Raja diakui sebagai keponakan Raja Sorma dan dinikahkan dengan putrinya. 1 tahun kemudian, Sandean Raja bersama prajurit kerajaan barat menyerang kerajaan timur yang dikuasai oleh Raja Kareang. Dalam waktu yang tidak lama, kerajaan timur berhasil ditaklukkan dan Raja Kareang terbunuh oleh Sandean Raja. Kerajaan timur akhirnya dikuasai oleh Sandean Raja. Dan akhirnya Sandean Raja dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Timur dan hidup bahagia bersama istri dan rakyatnya. Pesan moral dari cerita dongeng rakyat, Dayang Bandir dan Sandean Raja adalah perbuatan buruk akan berubah keburukan juga pada akhirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan kata dari saya.